jalan dengan tongkatnya begitu tertatih-tatih, tiba-tiba berhenti. Beliau langsung, cuman pakai bahasa Spanyol, jadi saya nggak kurang ngerti ngomong apa sih. Dia ngomongnya dalam bahasa Spanyol? Betul, bahasa Spanyol. Bahasa jadi Itali. bukan, waktu memberi sambutan juga pakai bahasa Spanyol. Spanyol ya? Iya. Inggris enggak, saya? Enggak, cuman ngomong dengan saya, very kind of you. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raul Matis, tentu di Franciscus 67 Reborn. Yes. Kali ini saya berada di biara kontemplatif di kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, di wilayah Samadhi, ya, Pusat Pastoral Samadhi Kuskupan Agung Jakarta. Ada sebuah mutiara indah di kota Jakarta ini ya, namanya Biara Kontemplatif OCD Santo Yosef. Aduh. Dan saya sekarang bersama dengan Suster Agustina OCD, aprisnya, dan kita bersyukur bisa berbincang-bincang dengan suster kita ini, apris yang lembut hati dan juga apris yang murah hati. Kali ini kita mau bincang-bincang dengan Suster Agustina nih, bahwa tanggal 21 April 2025, beberapa waktu yang lalu kita merasa kehilangan Suster ya, kehilangan seorang sosok yang luar biasa, seorang bapak yang tentu banyak mengasihi dan mencintai tidak hanya umat Katolik, tapi juga semua manusia merasa kehilangan akan kehilangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Dan kali ini kita mau bincang-bincang dengan Suster Agustina ini sebagai seorang suster kontemplatif. Dia juga bisa melampaui biara ini ya, melampaui wilayah Jakarta, dan dia punya pengalaman personal juga tentu dengan Bapak Suci Paus Fransiskus sebagai seorang kontemplatif. Kita kira-kira apa yang terkesan dari suster ini tentang sosok Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Apa kabar suster? Kabar baik. Kabar baik, sehat suster ya? Sehat puji Tuhan. Sehat puji Tuhan, amin, haleluya. Sama Paskah. Paskah, haleluya. Suster, bincang-bincang nih tentang Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Tanggal 21 April kemarin, suster ketika mendengar berita itu, apa yang langsung suster rasakan ya? Wah, kaget sekali karena hari sebelumnya kan masih memberi berkat ya. Itu saya betul kaget, dan ini hoax atau bukan ya. Jadi saya harus cari tahu dulu. Dan ternyata memang Bapak Suci telah berpulang, dan ada rasa sedih ya Romo, karena kehilangan sekali, karena sepertinya sudah ada ikatan batin ya dengan Bapak Paus. Suster sebagai seorang biarawati kontemplatif ya, nah, kira-kira apa yang suster rasakan ya dengan sosok Bapak Suci Paus Fransiskus ini ya? Nah, mungkin tidak intens ya bertemu dengan dia, tapi pernah nggak punya pengalaman secara personal, bertemu nggak, bersalaman gitu? Kemarin tahun 2024 kan beliau ke Indonesia. Betul. Sempat nggak suster bersalaman ya? Sempat Romo. Waduh. Tapi agak preman Romo. Karena saya langsung Suster di berjabatan tangan? waktu di katedral Romo. Oh, berjabatan tangan ya? Karena waktu Bapak Paus lewat, saya kan duduknya padahal paling pinggir di sini. Terus saya lihat kok yang lain kok pada tenang-tenang ya, langsung saya robot, saya langsung begini tangan saya. Langsung salam? Iya. Apa yang terasakan ketika menyentuh tangannya suster ya? Aduh, sukacita besar, sukacita sekali. Sukacita besar ya? Iya Romo. Setelah itu suster nggak pernah cuci tangan ya? Dan dari sini langsung ditaruh di hati Romo. Taruh di hati? Iya. Dan juga pada tahun yang sama bulan April saya juga mendapat anugerah besar ke Roma. Dan Paus sendiri April 2024. Betul. Paus sendiri sih yang mengundang kami untuk audiensi privat. Betul. Suster-suster OCD ya? Iya, jadi tahun 2016 Paus Fransiskus mengeluarkan konstitusi apostolik Vultum de Querere untuk para wanita hidup kontemplatif. Dan di situ beliau menekankan pentingnya kami mengikuti federasi tiap biara. Lalu 2 tahun kemudian keluar Cor Orange dengan instruksi berdasarkan dari surat Paus. Itu banyak hal-hal baru untuk biara kontemplatif, sehingga kami harus update konstitusi kami. Dan setelah itu dari Pater Jenderal OCD di Roma, beliau konsultasi ke dikasteri, lalu dari Tahta Suci meminta Pater Jenderal mengkoordinasi, mengumpulkan suster-suster di Roma untuk OCD ya? Untuk update konstitusi kami. Tapi yang dikumpulkan ya perwakilan sih dari tiap federasi. Negara ya? Ya, tiap negara kan ada federasi. Ya, jadinya
Waktu itu kira-kira 58 suster dari seluruh dunia kami berkumpul di Nemi. Dan suster mewakili Indonesia. Ya, puji Tuhan. Mewakili Indonesia atau mewakili Federasi Indonesia. Jadi di Indonesia Biara OCD ada 6, hampir 7 dengan yang di Penajam. Jadi kami itu membentuk satu federasi suster-suster OCD Indonesia Timor Leste. Jadi saya mewakili federasi ini untuk ke Roma. Untuk Roma itu ya. Iya. Dan itu juga, dan ceritanya sih Pater Jenderal cerita. Jadi waktu Pater Jenderal menemani seorang uskup bertemu dengan Bapak Paus, Pater Jenderal sambil kasih surat ke Bapak Paus mengatakan, nanti bulan April suster-suster OCD mau kumpul di Roma. Apakah Bapak Paus berminat untuk memberikan ya nasihat atau sambutan buat mereka? Paus bilang, ya tentu saja, kita harus menerima mereka. Jadi 2 hari kemudian langsung dari Pater Jenderal menerima surat dari dari Vatikan mengundang para suster untuk audiensi privat. Dan diberi tanggalnya, jamnya. Dan saat itu suster sempat bersalaman lagi ya? Oh iya. Jadi waktu itu kami pagi-pagi dari Nemi kami udah naik bus lalu ke Vatikan, terus kami dibawa ke ruangan Clement Hall ya. Itu memang harus masuk, itu tempat nggak bisa dimasuki semua orang sih. Jadi kami melewati Swiss Guard, terus masuk, wah tangganya tuh 200 steps ya, 200 itu naik tangga dan indah sekali semua, marmer pokoknya indah banget. Terus semua ada lukisan di tempatnya. Lalu kami tunggu di situ di ruangan itu, lalu Paus datang. Ya memang waktu mulai Paus hati rasa aduh, karena beliau pakai tongkat ya, jalan pelan-pelan pakai tongkat. Terus beliau duduk, kami dikasih berkat dan beliau juga memberi kami sambutan mengenai tentang apa itu arti apa untuk update konstitusi bagaimana. Lalu setelah itu kami satu persatu maju untuk ya menyapa Bapak Paus, lalu dapat rosario juga. Dapat rosario juga? Jadi saya punya 2 rosario. Dari beliau? Iya, ada waktu di Vatikan. Di Vatikan dari beliau khusus ya. Iya. Dan memang sih protokolnya cukup ketat ya Romo. Jadi sebelum hari sebelumnya audiensi tersebut dari Pater Jenderal mengatakan nanti protokolnya pokoknya tidak boleh berlutut, tidak boleh memeluk, tidak boleh bawa barang minta berkat, nggak boleh lama-lama. Padahal kita udah semangat nih mau memeluk Bapak Paus. Jadi saya cuma mengatakan bahwa saya dari Indonesia, kami di Indonesia mencintai Bapak Paus, kami mendoakan Bapak Paus. Dan rosario masih disimpan, Ustaz? Masih. Terus beliau mendoakan saya, oh very kind of you. Oh, ya. Itu yang pertama kali suster berjabat tangan dengan beliau ya? Iya. Di April 2024. Iya, baru betul. kemudian diulangi lagi di September 2024 ya? Di katedral. Ketika kunjungan dia ke Indonesia ya? Iya. Apa yang suster rasakan dari gestur perjumpaan itu, suster ya? Bisa tak terungkapkan ya, sukacita dan semakin hati ini mau mendoakan Bapak Paus bahwa Bapak Paus membutuhkan doa-doa kami, doa kita semua, terutama para kontemplatif untuk sungguh menopang segala inisiatif, segala atau menjadi pelayanan Bapak Paus. Semakin apa ya semakin membuat semangat. Itu betul saya rasakan. Dan yang terakhir memang setelah kami salaman, terus foto bersama, lalu Bapak Paus dengan tongkatnya lagi, beliau mau keluar ke ruang ke Bali, terus ini tidak pakai teks, lalu beliau berhenti menoleh ke kami begitu, terus mengatakan apapun yang terjadi, walaupun hidup kalian tuh udah seperti abu atau seperti debu, jangan pernah melepaskan panggilan kontemplatif kalian. Terus langsung dia pergi lagi, kita semua memberi pesan apa dari Ustaz? Apapun yang terjadi yang mau hidup muda seperti yang mungkin kami pakai bahasa Spanyol ya, seperti ada kacau atau gimana, atau kacau atau udah ya seperti debu, tapi jangan pernah melepaskan panggilan kontemplatif kalian. Jangan pernah lepaskan, Ustaz. Bertemu Bapak Paus semakin kokoh Romo. Semakin kokoh. Luar biasa ya. Iya. Jadi waktu pertemuan secara formal itu, Ustaz, apa yang dia sampaikan kepada para suster ya, OCD ya? Iya, beliau memang menekankan kepada kami untuk ya membaca tanda-tanda zaman dalam merevisi konstitusi, dan beliau sangat mengapresiasi hidup kami ya, dan
Terutama beliau juga menekankan sih memang hidup kami kan satu tegangan antara keterpisahan dari dunia seperti ini dan juga tapi tetap di dalam dunia untuk menyadari apa yang terjadi di dunia untuk dibawa dalam doa. Dan tentu saja jalannya adalah cinta sih. Jadi doa itu adalah jalan cinta. Dan satu lagi terakhir juga beliau mengatakan tentang harapan. Harapan Injili bukan berdasarkan kalkulasi manusia, tetapi penyerahan sih kepada Tuhan, penyerahan. Dan ketika menyerah memang kita tidak tahu apa yang ada di depan sih. Tapi itu adalah jalan cinta dan sukacita. Jadi harapan itu yang membedakan kita dengan optimis. Iya, betul seperti kata Bapak Kardinal. Orang yang berharap itu juga harus punya semangat penyerahan, Sister ya. Iya, betul. Bukan hitung-hitungan kalkulasi manusia ya. Dan juga beliau mengingatkan kami untuk berakar pada karisma kami, pada pendiri kami, Santa Teresa dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Karena kami harus kembali ke sumber itu, tapi menerjemahkannya di zaman sekarang. Karena memang sekarang udah beda banget ya Romo dengan teknologi, dengan macam-macam perubahan. Jadi kami harus beradaptasi. Ya. Kalau Sister lihat ya sosok Bapak Suci Paus Fransiskus ini, Sister ya, tadi kan banyak hal yang dia sampaikan ya. Pertama, jangan pernah lari atau tinggalkan akarmu ya. Itu tadi pendiri tadi ya, yang mendirikan, yaitu Santa Teresa dari Avila ya. Lalu kemudian melihat situasi dunia ini ya. Nah, apakah ada sesuatu yang Sister lihat dari sosok Bapak Suci ini, ada gebrakan yang dia buat ya untuk cara hidup para suster-suster kontemplatif ini, Sister? Iya, saya merasakan itu. Kayaknya ini seperti beliau mewariskan itu kepada kami, lalu beliau berpulang ke rumah Bapa. Jadi untuk hidup kontemplatif memang kami paus yang terakhir sebelum Paus Fransiskus yang betul memberikan satu pedoman dalam konstitusi apostolik untuk para suster kontemplatif itu Paus Pius ke-12 tahun 1950. Udah lama, Sister ya? Lama banget Romo. Dan setelah itu tidak ada paus yang betul memberikan satu pedoman. Paling ya dari dikasteri ya, ada beberapa dokumen yang ditandatangani disetujui oleh paus. Tapi Paus Fransiskus ini beliau betul membuat satu gebrakan sih buat kami dengan mengeluarkan Vultum de Querere dengan instruksinya Cor Orange, di mana saya melihat paus sungguh melihat peran wanita dan kepercayaannya pada wanita untuk membuat keputusan, untuk bertanggung jawab untuk hidup kami, untuk ya macam seperti itu. Bagaimana sih dikatakan dalam dokumen itu tentang peran wanita tadi ya, yang dia coba angkat peran wanita tadi ya? Iya, maksudnya kalau zaman sebelum Vultum Dei dan Cor Orange, misalnya sebagai priorin, pimpinan, itu misalnya banyak hal harus minta izin ke uskup, minta izin ke atasan, tapi dari paus memberikan kepercayaan itu bahwa cukup priorin bisa membuat beberapa keputusan. Kapitel dari biara juga bisa membuat keputusan tanpa harus minta izin terus ke atas. Beberapa hal ya, Pak, semua sih. Tapi saya rasa itu sangat seimbang dan juga kepercayaan diberikan kepada ketua federasi. Kalau dulu kota federasi mungkin hanya sebagai ketua organisasi, tapi Paus Fransiskus memberi kepercayaan untuk ikut mengadakan visitasi. Jadi sehingga membantu biara-biara. Jadi Sister tadi mengatakan kalau beliau itu dengan dokumen yang terbaru ya, yang tahun 58 terakhir ya. 1958 terakhir. Lalu kemudian dari 1950 ya. 1950-an itu kemudian Bapak Suci Paus Fransiskus tampil dengan sebuah dokumen baru yang mau menyempurnakan atau mau memperbaiki atau bagaimana, Sir? Saya rasa ini sesuai dengan zaman sih. Dan juga kalau mungkin zaman dulu panggilan banyak di Eropa semua banyak. Tapi dengan zaman sekarang tanda-tanda zaman di Eropa panggilan tuh semakin menurun dan banyak biara harus ditutup. Jadi itu sepertinya kita memang harus saling tolong menolong. Kalau yang tema tentang wanita tadi, Sister ya, kan Sister tadi mengangkat kalau Bapak Suci ini lewat dokumen yang terbaru tentang cara hidup kontemplatif tadi memberi peran pada seorang priori ya atau abdis ya, itu
peran yang cukup besar juga ya. Artinya tidak semua memang, tapi bisa mandiri gitu ya, mengambil keputusan. Iya, betul. Jadi tidak perlu lagi izin uskup begitu ya, bisa sendiri otonom Iya, gitu ya. betul. Dan juga kapitelnya, maksudnya Kapitelnya. komunitas kapitelnya juga. Dan waktu kami di NEMI ini, kami juga dapat konferensi dari Suster Simona Brambilla ya, Suster Simona Brambilla kita tahu sudah diangkat oleh Paus Fransiskus mengepalai dikasteri hidup bakti, seorang wanita ya. Wanita, saudara. Dan waktu kami dapat konferensi itu dari Suster Simona, waktu masih sekretaris, belum sebagai prefect. Kami juga ada, wah luar biasa ini wanita ya. Luar biasa, betul, Iya, luar itu biasa. gerakan baru ya. Ya, dan jadi ketika diangkat sebagai ketua prefect dari dikasteri hidup bakti, wah kami semua bersukacita, memang itu layak untuk jabatan tersebut. Dia meninggal tanggal 21 April ya, Iya betul. Romo. pada hari Kartini ya. Apakah kebetulan ya? Dia mengangkat sosok wanita tadi saudara dalam gereja ya. Iya. Dan suster merasakan itu sebagai sebuah sumbangsi beliau yang mengapresiasi wanita saudara. Ya, saya rasa itu juga seturut zaman sih. Zaman ini kan kita semua setara ya. Kalau zaman dulu mungkin memang dengan gaya feudalisme dan macam-macam ya. Mungkin itu zamannya. Tapi zaman ini beliau melihat inilah zamannya, kita harus beradaptasi. Bukan artinya kita melunturkan, bukan. Tapi supaya kita beradaptasi, supaya cara hidup menggereja lebih bisa dimengerti. Suster tadi berulang kali mengatakan ya kita harus melihat adaptasi dengan dunia sekarang ini ya. Dan Bapak Suci Paus Fransiskus sepertinya sangat peka dengan itu ya. Menghadirkan gereja dalam format yang baru sesuai dengan situasi dan zaman ya. Jadi anggur baru itu ditaruh pada kantong yang baru begitu ya. Terutama sinodalitas, Sinodalitas ya, itu itu kami juga ya. praktekkan juga sih. Dipraktekkan juga ya, ya. percakapan rohani, sinodalitas itu kami Sinodalitas. praktekkan di waktu pertemuan di NEMI, lalu kami praktekkan di komunitas. Komunitas juga ya. Saya rasa itu sangat luar biasa. Suster tadi mengatakan ya ini gebrakan baru dari Bapak Suci Paus Fransiskus ini ya. Apakah para suster-suster kontemplatif yang ketika dokumen ini keluar itu kaget atau gimana? Kaget, Romo. Sok begitu ya? Kaget dan butuh waktu untuk diam dan mencari makna dari ini semua. Terutama karena selama ini kalau ada visitasi itu selalu dari uskup atau dari provinsial. Tidak pernah seorang suster terlibat. Dan ketika Paus meminta ketua federasi seorang suster untuk terlibat untuk melihat kondisi satu biara, untuk bertemu dengan suster-suster itu bukan dari biara itu ya, dari biara lain. Itu satu yang rasanya buat suster-suster. Tapi setelah pengalaman itu akhirnya mereka mengatakan ini bagus karena sesama perempuan lebih mengerti daripada uskup. Daripada provinsial, karena mereka menghidupi hidup yang sama. Ya. Mungkin untuk suster aktif ini sudah biasa ya, karena mereka punya punya jenderal. Untuk yang kontemplatif ini sesuatu yang baru ya. Baru sekali karena tiap biara itu otonom. Jadi para suster itu yang katakanlah generasi-generasi yang lahir di sebelum tahun 1998 atau 50-an itu sok lah ya, Oh, saya rasa. Tapi jadi memang dari core orang tetap sih seperti keterpisahan dari dunia tetap harus ada. Bukan simbolis, tetap harus nyata. Cuma diserahkan kepada komunitas bagaimana bentuknya. Jadi tidak harus begini enggak sih. Enggak, ya. Kamu buat keputusan tapi format tetap harus ada. Tapi kamu bisa kreatif untuk mewujudkannya. Jadi di dalam biara kontemplatif ada yang sok, ada yang kaget, tapi ada juga yang menyambut dengan rasa syukur atau ini angin baru gitu, angin segar gitu ya. Ya butuh waktu sih untuk mencerna, lalu mempraktekkan dan melihat oh ya betul juga. Dan itu betul. Kalau suster, saya yakin bukan masuk dalam kelompok yang sok tadi ya. Karena suster kan dari generasi yang katakanlah ya lahir dan lama studi di luar ya, di Singapura ya. Iya, semua kaget juga sih Romo. Kaget tapi dalam arti mencoba mencari makna di balik ini semua. Dan melihat mengapa ya Bapak Suci membuat hal-hal baru seperti ini. Dan saya melihat oh ya memang
memang ada logikanya sih. Dan ini bukan untuk saat ini, saya rasa ini untuk masa ke depan, ya. masa ke depan yang cukup lama. Iya, dengan gereja yang berjalan semakin panjang ke depan, tentu tantangan juga semakin besar. Betul. Jadi Bapak Suci sudah mengantisipasi apa yang akan ada di depan. Kalau suster lihat ya, dengan terobosan yang disampaikan oleh Bapak Suci tentang mengadaptasi dunia saat ini ya, dan kemudian untuk cara hidup kontemplatif, kira-kira apa yang suster lihat ya ke depan, bentuk ini masih punya daya tarik tidak ya, cara hidup seperti ini dengan terobosan Bapak Suci ini, kira-kira dia punya daya tarik nggak untuk hidup ke depan ini ya, bagi generasi Z ini ya? Ya, memang tidak mudah sih mungkin buat generasi Z ya, karena kami hidup terpisah dari dunia. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Suci, beliau mengatakan kalau di dalam biara, maksud kami yang menghayati itu ada mengalami transformasi hidup, sukacita, dan betul hidup dalam kasih, itu akan menarik sih. Tapi memang mungkin tidak akan banyak sih Romo, karena di dunia pilihannya terlalu banyak. Kalau zaman dulu kan pilihan sangat sedikit ya, jadi orang mudah masuk ke hidup religius. Tapi kalau sekarang pilihan di luar terlalu banyak. Tapi untuk hidup kontemplatif pasti tetap akan menarik, karena doa itu akan selalu selama-lamanya sepanjang zaman. Tembus ke surga katanya saya. Iya Romo. Doanya para rubia, para kontemplatif. Doa dan hidup sih Romo. Doa dan hidup. Hidup terutama hidup dalam komunitas, karena kami tidak keluar, jadi hidup di dalam sangat intens, sangat intens, dan itu butuh penyangkalan diri untuk bisa menerima satu sama lain, memaafkan. Kan 24 jam bersama Romo. Bersama Tuhan. Tidak ada outlet untuk keluar. Apalagi yang suster lihat ya dari sosok Bapak Suci kita ini ya, yang sangat katakanlah karismatis ya, yang suster rasakan katakanlah nilai-nilainya dalam hidup kontemplatif ya. Selain yang suster tadi katakan sebelum dia pergi tadi kan di Vatikan itu dia sempat bilang, ingat ya, sesusah apapun, sesulit apapun, dan sehancur apapun hidupmu, jangan pernah meninggalkan hidup kontemplatif ya. Apalagi yang suster rasakan. Dan beliau juga mengatakan hidup kontemplatif bukan pelarian. Jangan maksudnya masuk biara karena mau melarikan diri dari dunia. Pokoknya hidup dalam rohani saja, saya melarikan diri dari dunia. Jadi Bapak Pos mengingatkan hidup kontemplatif bukan pelarian, tetapi hidup dalam keterpisahan dari dunia, tetap berakar di dalam dunia. Jadi Bapak Suci juga membuka wawasan para suster kontemplatif untuk melihat situasi dunia yang mungkin zaman dulu nggak ada, seperti migran, perdagangan manusia, banyak hal-hal yang menjadi perang. Itu harus betul menjadi wujud-wujud kami untuk sungguh didoakan dan dibawa kepada Tuhan. Beliau memberi satu contoh seperti Musa yang merentangkan tangannya ketika ada perang, waktu perang Musa nggak ikut perang, tapi dia naik ke bukit dan dia merentangkan tangannya berdoa. Tapi ketika tangannya turun, nah itu kalah mereka. Tapi ketika dia terus begitu, Israel menang. Coba Bapak Paus mengibaratkan kami itu seperti Musa di atas gunung itu. Nggak usah ikut perang di bawah, tapi betul merentangkan tangan dan membawa itu semua. Sangat inspiratif ya. Ya, dan juga kitab suci. Betul, dan juga seperti Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan, yang Sodom dan Gomora kan mau dihancurkan. Terus Abraham kan tawar-menawar. Kalau ada 50 orang bagaimana? Oh enggak, ke 40 ditawar terus ya. Nah, itu kontemplatif seperti itu. Itu Paus mengibaratkan kami itu seperti itu. Kami tahu situasi di luar begitu, kami seperti tawar-menawar dengan Tuhan, membawa itu kepada Tuhan. Dan semoga kasih Tuhan sungguh boleh dirasakan oleh banyak orang. Dan Bapak Suci ini sangat care juga ya untuk cara hidup seperti ini ya. Ya, saya rasa karena Pater Jenderal mengatakan luar biasa ketika Pater Jenderal mengatakan nanti para suster mau berkumpul, apa Bapak Paus mau bertemu dengan mereka, beliau tuh antusias sekali. Iya, harus bertemu ya. Dan langsung 2 hari kemudian dapat undangan. Cepat langsung. Langsung dikasih waktu untuk bertemu di Vatikan ya. Dan suster merasa, ini
amazing ya. Iya. Sesuatu yang luar biasa. Iya, cuma memang sedih ya, maksudnya gimana ya melihat beliau dengan tongkat berjalan seperti itu, tapi melihat luar biasa, begitu semangat ya. Apapun yang terjadi, beliau tetap mau melakukan tugasnya. Itu saya sungguh terkesan dengan segala kerapuhan, kelemahan beliau. Dan beliau menerima apa adanya kondisi beliau. Cuma saya perhatikan ketika beliau ke Indonesia, ke Jakarta, dia tuh kayak lebih energize ya, seperti kita tuh umat Indonesia tuh memberi beliau energi ya, sehingga beliau seperti lebih semangat, lebih kuat, dan ngomongnya juga lebih semangat. Jadi waktu di Roma kan ngomongnya cuma, tapi waktu di katedral ngomong wah. Saya lihat betul ada sebuah energi yang luar biasa ya. Saya percaya bahwa kita di Indonesia memberikan energi kepada Bapak Paus, dan kita yang pertama ya untuk energi seterus perjalanan sampai ke Singapura. Tentu yang lain juga memberi energi, tapi itu saya lihat sekali waktu di Roma beliau agak ya gimana ya, tapi waktu di Jakarta tuh betul seperti kuat begitu. Suster merasakan ada sesuatu yang berbeda ya. Ketika suster beraudiensi di Vatikan dengan di Jakarta kemarin. Ya, jadi saya melihat ya Bapak Paus memberi kepada kita umat, tapi juga umat memberikan kepada Bapak Suci. Bapak Suci ya. Luar biasa nih sharingnya Suster Agustina. Apa yang suster juga dengar ya dari orang lain ya? Mungkin meskipun suster tidak pernah bersinggungan dengan orang lain ya, tapi saya yakin pasti suster juga mendengar ada cerita-cerita orang tentang Bapak Suci gitu. Apa yang suster dengar kesan orangnya? Kemarin waktu di Gelora Bung Karno suster ikut? Oh enggak. Kami ya giliran, jadi ada yang ke katedral, ada yang ke GBK. Suster hanya ikut di katedral ya. Tapi suster yang lain ada yang ke Gelora Bung Karno ya? Iya, karena yang menarik yang di GBK itu dari pagi ya. Pulang sampai malam. Saya tuh kepikiran, ntar suster saya nanti kecapean atau gimana. Wah, terus pulang segar sekali. Dan kayaknya, apa kesannya mereka? Kayaknya mereka tuh nggak capek gitu di sana tuh. Itu jalannya cukup jauh ya, dari tempat begitu dari bus ke GBK-nya tuh cukup jauh. Dan itu terus di sana juga nunggunya lama, tapi seperti nggak capek gitu. Dan ketika melihat Bapak Paus, dan seperti tadi Bapak Paus memberi kepada kami, saya rasa juga kita memberi kepada Bapak Paus. Dan beliau ya kesannya ya itu seperti ya sukacita sih. Ya. Dan kesan saudara-saudari suster yang ke GBK itu mereka senang ya? Senang, sukacita. Kelihatan Romo nggak capek sama sekali. Pulang ke biara nggak capek ya? Nggak, segar. Itu udah menunjukkan sesuatu ya? Itu udah menunjukkan banyak. Karena kami kalau biasa keluar aja ya, misalnya kayak kemana, harus ke rumah sakit. Cuma berapa jam pulang dah, lihat ke biara saya dah senang deh. Mereka. Segar. Tandanya itu memang bertemu dengan Bapak Paus juga betul penuh sukacita dan juga bersama dengan umat. Itu apa kesan yang mereka dengar dari umat, Sir ya? Kan mereka masih cerita di dalam juga ya. Yang diceritakan sih, yang saya ingat sih ada satu ibu, anaknya bisa salaman dengan Bapak Paus waktu, karena anaknya di Ursula ya, waktu Bapak Paus ketemu dengan Presiden, atau Santa Maria saya lupa. Anaknya nggak mau cuci tangan. Nggak mau cuci tangan ya? Nggak. Berhari-hari nggak mau cuci tangan. Makanya tadi saya katakan kan, waktu suster salaman itu seperti nggak cuci tangan ya? Oh, itu udah langsung saya masukkan ke hati saya. Hati ya, simpan di sini ya. Secara umum suster lihat perjalanan Bapak Suci kemarin ke Indonesia itu bagi umat kita maupun juga ya katakanlah masyarakat Indonesia ya, bukan hanya Katolik ya. Apa yang suster bisa tangkap ya dari kehadiran Bapak Suci ini kemarin? Ya, Bapak Suci menghadirkan Yesus sih sebenarnya ya. Mungkin untuk agama lain nggak menangkap itu, tapi itu kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu bisa ditangkap oleh semua agama, semua orang. Bukan hanya yang percaya pada Yesus saja, tapi apa ya, kehadiran itu universal ya Romo. Dan yang betul saya kagum itu ke Bapak Paus nggak capek ya. Itu yang betul buat saya. Beliau tuh betul memberikan nggak simpen-simpen, seluruhnya diberikan untuk umat.
Karena seperti nggak jet lag, nggak apa, iya. dan dia betul Segar, full memberikan sampai wajahnya malam senyum, itu ya. senyum terus dan luar biasa. Dan memang waktu diliputi di kejungan di Indonesia, memang teman-teman yang di luar negeri yang waktu kami sama-sama di Roma juga pada ikut nonton. Mereka bilang luar biasa orang Indonesia. Mereka sangat menikmati ikut menyaksikan kunjungan Bapak Paus di Indonesia. Warga Indonesia Iya, luar biasa mereka gitu ya. betul merasa wah luar biasa orang Luar biasa, Indonesia. ya. Dan juga kemarin juga ya dalam misa Requiem di Katedral itu juga yang datang banyak sekali. Iya, Ya, kami saya ikut. enggak kami ikut melalui live streaming. Live streaming ya. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Bapak Suci ini nggak habis-habis ya. Artinya banyak sekali hal yang bisa kita jadikan inspirasi ya dalam hidup kita ya. Terutama dalam hidup kontemplatif, dia memberikan sebuah terobosan baru ya. Betul Dia Romo. menghidupkan kembali apa yang sebenarnya sudah dimuat di Konsili Vatikan kedua ya. Iya Romo. Dan beliau membaca tanda-tanda zaman sih. Beliau sungguh melihat tanda-tanda zaman dan membuat satu keputusan yang memang baru buat kami. Dan artinya dia juga nggak ini ya, sangat peka dengan situasi dunia saat ini ya. Dia ikut dalam bagaimana perubahan dunia ini disikapi dan dijawab tanpa meninggalkan iman kekatolikan kita ya kepada Tuhan tadi ya. Artinya banyak orang juga yang bertemu dengan dia merasakan energi yang luar biasa ya. Betul. Itu memang harus dirasakan sih, dialami di perjumpaan itu. Perjumpaan itu sangat berahmat menurut saya. Lalu kalau saya lihat itu ya dari seluruhnya seperti gambaran Bapak Suci kita ini ya tidak punya kekurangan ya, sempurna ya sebagai seorang gembala ya. Lalu kemudian apa kira-kira yang menurut Suster bisa Suster katakan apa yang menyebabkan Bapak Suci ini bisa tampil seperti itu ya? Doa. Dari pribadi yang saya lihat Ya, beliau pendoa. Beliau sangat bersatu dengan Tuhan, selalu mencari kehendak Tuhan, dan juga beliau sangat-sangat dekat dengan Bunda Maria, selalu dalam bersatu dengan Bunda Maria juga. Beliau tuh tidak cuma sisi manusiawi, tapi betul itu akarnya dari satu yang ilahi ya, dari doa, dari persatuan dengan Tuhan dan Bunda Maria, devosi pada Santo Yosef, itu yang memberikan energi dan kekuatan itu yang memancar kepada semua orang. Bukan dari dirinya sih, tapi dari persatuannya dengan Sang Sumber itu. Dan persatuannya dengan Tuhan dalam doa dan dengan hati yang terbuka dan peka melihat situasi. Kalau tanpa itu apapun yang kita lakukan, mungkin sehebat apapun, tanpa ada sumber ini, doa bersatu dengan Tuhan, karena saya melakukan ini karena untuk Tuhan, demi Tuhan, semua sia-sia sih Romo. Ya. Artinya pengalaman akan Allah itu sangat betul dia rasakan. Iya, dan itu yang memberikan beliau menjadi seperti beliau adanya. Itu sekarang yang adanya. Iya, jadi itu bukan dari dirinya secara pribadi, tapi dari dirinya yang bersatu dengan Tuhan. Bukan semata-mata pencitraan tadi ya. Iya, jadi beliau apa adanya sih. Apa adanya. Yang badan sakit apa adanya, enggak. Kalau orang yang pencitraan itu kan nggak akan mungkin bisa bertahan lama ya. Iya. Itu hanya sebatas dibutuhkan ya. Tapi kalau pengalaman akan Allah tadi yang terus menerus dia lakukan itu, dan Suster melihat itu kekuatannya luar biasa ya. Betul. Kemudian tadi saya katakan juga kedekatannya kepada Bunda Maria tadi, Santo Yosef ya. Ya. Bunda Maria karena dia juga minta dimakamkan tidak di Vatikan ya. Betul. Tapi di Santa Maria Maggiore ya. Dan beliau begitu simple ya, bawa bunga gitu, kata taruh di Bunda Maria. Terus waktu yang itu juga doa kita waktu beliau terpilih kan itu juga beliau mengatakan kita doa Salam Maria ya, jadinya itu simple, sederhana. Sangat devosional sekali kepada Bunda Maria. Tapi memang itu dari hatinya yang terdalam. Dan saya rasa memang mungkin ini semoga juga menjadi inspirasi buat banyak orang, bukan soal hebatnya apa yang bisa kita lakukan, pekerjaan hebat-hebat. Karena bukan soal itu sih, tapi yang nomor satu relasi dengan Tuhan itu. Kalau relasi dengan Tuhan itu nggak ada, apapun sehebat apapun, semua sia-sia. Pengalaman akan Allah tadi ya, yang harus dipupuk dan dipelihara terus ya. Dan Bunda Maria itu sangat dekat sama dia. Betul Romo. Betul.
Dan dia minta dimakamkan di Marimajio. Iya. Nanti prosesi lagi nih atau Iya. saya tidak tahu gimana nanti untuk dari Vatikan masih akan dimakamkan di Marimajio ya. Suster sudah pernah kan ke sana? Sudah. Ini memang suatu yang apa ya Romo, ketika saya masuk Karmel, saya tuh udah mengatakan kepada diri saya tidak akan kemana-mana lagi, saya hanya mau hidup di sini berdoa. Maka saya waktu bisa ke Roma saya sampai Kafila, aduh itu rasanya. Kafila ya, ke tempat sumber. Iya, itu rasanya. OCD. Ini luar biasa. Rasanya nggak pernah terpikirkan, Romo. Nggak pernah terpikirkan. Iya. Itu tadi ya, penyelenggaraan Allah itu kadang-kadang kita nggak bisa duga. Iya, tapi memang di balik itu juga ada perutusannya, Romo. Iya. Ada tugas yang harus diemban. Betul, Romo. Aduh, luar biasa, suster ya. Luar biasa guys, bincang kita dengan Suster Agustina ini. Kira-kira apa ya yang suster bisa sampaikan kepada saudara-saudari kita yang dalam situasi saat ini mungkin masih berkabung ya dengan kehilangan Bapak Suci kita, tapi juga ada inspirasi yang baik untuk digali terus-menerus ya, suster ya. Lewat peristiwa kepulangan Bapak Suci di 1 April 2020, apa yang bisa saya sampaikan? Apa bisa saya sampaikan? Ya udah banyak ya Romo, tapi Bapak Suci sekarang sudah di surga, sudah bersatu dengan yang betul ia cintai dengan Tuhan dan mendoakan kita semua. Saya rasa kita perlu juga mengambil inspirasi dan mempraktekannya Romo ya, bukan cuma sekedar ya perasaan saja, tapi satu harus kita ambil dari inspirasi Bapak Suci dan sudah mempraktekannya, dan terutama membaca ensikliknya, tulisan-tulisan yang sangat bagus Romo untuk makanan rohani kita. Laudato Si, Fratelli Tutti, Laude et Exsultate itu ya. Dan apa Evangelium. Iya, luar biasa suster ya. Iya. Aduh, terima kasih Suster Agustina ya. Sama-sama Romo. Kita berdoa untuk Bapak Suci suster ya, supaya dia juga menjadi pendoa untuk kita yang masih berjuang ini, dan tetap seperti yang dia katakan tadi ya, menarik suster kata-katanya tadi ya, ketika dia bertemu dengan Suster OCD di Vatikan, dia masih menoleh ke belakang sebelum pergi. Dalam situasi Gini dia apapun, begitu, memang betul beliau begini. dalam situasi apapun, sehancur apapun seperti debu, jangan pernah tinggalkan panggilanmu Betul. untuk hidup kontemplatif. Ya. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dan juga mengutip kembali pesan Bapak Suci Paus Fransiskus. Dalam situasi apapun, dalam kehancuran apapun, bahkan sampai seperti abu, situasi pengalaman hidupmu, jangan pernah tinggalkan imanmu dan kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pasca. Terima kasih Suster. Terima kasih Romo.